arah kebijakan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di tanah Papua itu tidak pernah terbentuk secara sendiri. Kebijakan, keputusan, semuanya ini adalah hasil tarik-menarik antara agama, demokrasi, serta kapitalisme yang menancap melalui tambang, perkebunan, dan investasi global. Pertama, agama, khususnya gereja-gereja Protestan dan Katolik yang menjadi mayoritas identitas masyarakat asli Papua. Jadi mereka ini memainkan fungsi sosial politik yang sangat signifikan. Gereja sering menjadi institusi yang lebih dipercaya daripada pemerintah. Jadi orang lebih mendengar suara gereja ketimbang pemerintah, terutama di wilayah-wilayah pedalaman dan daerah pegunungan yang ada di tanah Papua. Penelitian oleh Jurnal Harmoni dan kajian-kajian PGI menunjukkan bahwa gereja juga berperan penting dalam pendidikan, kesehatan, mediasi konflik, serta menjadi penentu legitimasi moral bagi kepala daerah. Dalam banyak kasus, kebijakan terkait pendidikan, pengelolaan tanah adat, hingga penolakan terhadap investasi yang merusak lingkungan lahir setelah ditekan oleh suara gereja dan juga lembaga adat. Di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, Fakfak, dan Merauke, peran gereja berdampingan dengan komunitas muslim yang berkembang melalui migrasi dan jaringan dakwah, sehingga isu-isu perizinan rumah ibadah, representasi birokrasi, dan juga hal-hal sosial masyarakat yang hidup saling berdampingan menjaga toleransi di Papua, yang kemudian hal-hal ini itu berpengaruh juga pada kebijakan publik yang ada di tanah Papua. Kedua, demokrasi lokal dan otonomi khusus. Hal ini juga sangat menentukan arah kebijakan daerah. Otsus Papua melalui Undang-Undang 21 tahun 2001 dan revisinya tahun 2021 menciptakan mekanisme unik dalam tata kelola daerah, termasuk keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bertugas melindungi hak politik, budaya, dan identitas orang asli Papua. Namun dalam studi ICAS, Jurnal Indonesia dan The Malay World, serta penelitian Universitas Cendrawasih menunjukkan bahwa pengaruh MRP lebih bersifat moral dan simbolik karena kewenangan legislasi langsung sangat terbatas. Jadi suara MRP ini kayak tidak pernah didengar sewaktu sekarang-sekarang ini begitu. Kalau dulu sewaktu Otsus Jilid 1 itu, ya kalau bisa dibilang suara MRP itu aktif sekali menyuarakan isu dan hak Papua. Tapi setelah pemekaran provinsi baru di tanah Papua ini, kayak suara MRP ini tidak ada lagi. Begitu. Dan di sisi lain, demokrasi lokal juga memberi ruang bagi elit politik kabupaten atau kota untuk memegang kekuasaan besar atas anggaran dan perizinan terutama dana otsus yang nilainya sangat besar. Di banyak daerah, desentralisasi ini melahirkan elit capture, patronase politik, serta birokrasi yang belum kuat, sehingga kebijakan sering berpihak pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Amandemen Otsus 2021 sampai 2022 dipandang oleh banyak akademisi sebagai bentuk resentralisasi halus yang memperkuat peran pemerintah pusat dalam pemekaran provinsi dan tata kelola anggaran. Situasi ini mempengaruhi bagaimana kebijakan di provinsi dan kabupaten ini bisa dibilang disusun oleh birokrasi yang cenderung berhati-hati untuk tidak bertentangan dengan agenda pusat, terutama dalam proyek strategi nasional seperti Jalan Trans Papua, kawasan industri, dan pembangunan smelter. Ketiga, kapitalisme ekstraktif. Hal ini menjadi kekuatan yang paling material dan paling menentukan dalam kebijakan di Papua. Pasukan tentara, polisi selalu dikirim ke Papua demi menjaga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh para elit pusat yang mana punya jaringan dengan pejabat lokal yang ada di Papua.
Perusahaan besar seperti Freeport di Timika, korporasi kelapa sawit di Merauke, Bovendigul, Sorong, perusahaan logging, serta investor perkebunan dan energi yang mana ini memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan tata ruang. Jadi izin usaha, keamanan, serta pembangunan infrastruktur, hal ini itu dimiliki oleh mereka. Laporan dari Forest Watch Indonesia, Tapol, dan berbagai penelitian di jurnal internasional, misalnya Journal of Political Ecology and Pacific Affairs, mencatat bahwa kebijakan kabupaten dan provinsi sering disusun berdasarkan kepentingan investasi jangka pendek, mana membuka kawasan konsesi, mengubah peruntukan hutan adat, dan mempermudah prosedur AMDAL. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan pendapatan daerah, lapangan kerja, dan pembangunan. Di sisi lain, proyek-proyek tersebut menciptakan konflik lahan, deforestasi, marginalisasi masyarakat adat, serta masalah HAM. Karena skala modal sangat besar dan relasi pemerintah pusat, investor juga sangat kuat. Jadi daerah sering berada dalam posisi tawar yang lemah. Ini membuat arah kebijakan menjadi cenderung pro kepada korporasi, terutama pada sektor-sektor seperti tambang, perkebunan, energi, logistik, dan industri dasar. Ketiga faktor ini, agama, demokrasi, dan kapitalisme tidak berjalan sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Gereja dan adat sering berkoalisi menolak proyek yang dianggap merusak alam atau tidak melalui konsultasi adat. Sementara itu, para pejabat daerah yang dipilih secara demokratis harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, tetapi juga tergantung pada dana pembangunan dan tekanan pusat. Investor global dan nasional memanfaatkan celah tersebut dengan menawarkan pembangunan dan pendapatan daerah untuk memperoleh izin usaha. Disinilah terjadi tarik-menarik kebijakan, suara moral agama dan adat berhadapan dengan kekuatan ekonomi investor, sementara pemerintah daerah menjadi mediator yang sering berada dalam posisi dilema. Hasil akhirnya adalah kebijakan publik di Papua yang tampak berwajah ganda. Di satu sisi, mengangkat narasi perlindungan adat, budaya, dan lingkungan. Di sisi lain, tetap membuka ruang bagi ekspansi kapital besar. Dengan demikian, arah kebijakan di provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua tidak dapat dipahami secara terpisah. Ia merupakan persilangan tiga kekuatan utama: agama sebagai sumber legitimasi moral dan identitas, demokrasi lokal atau ORSUS sebagai kerangka distribusi kekuasaan, serta kapitalisme ekstraktif sebagai motor ekonomi yang mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang menguntungkan investor. Interaksi ketiganya menghasilkan kebijakan yang kompleks, sering kontradiktif, dan bergantung pada keseimbangan kekuatan di masing-masing daerah. Semakin kuat peran gereja, adat, dan semakin akuntabel pemerintah lokal, kebijakan cenderung lebih berpihak pada masyarakat. Namun semakin kuat tekanan kapital dan investor politik pusat, kebijakan akan bergerak ke arah pembangunan yang pro investor, meski sering mengorbankan keberlanjutan sosial dan ekologis.